Kartu merah langsung dan ini sudah benar-benar lepas kendali. Tackle dari Pique. Pada akhirnya Pique benar-benar masuk dan tampil sangat brilian dengan permainan posisinya. Ke arah papan iklan terjadi sedikit keributan. Tony menyentuhnya dengan tumit lalu dia mencoba merebut bola dari Sterling. 48 tim. 3 negara tuan rumah, Piala Dunia yang paling membengkak, paling mahal, dan paling banyak dibesar-besarkan dalam sejarah. Dan tetap saja beberapa nama paling dikenal dalam sepak bola tidak ikut serta kali ini. Bukan negara pinggiran, bukan tim kecil. Kita berbicara tentang mantan juara dunia, generasi emas, dan para pemain yang seharusnya berada di panggung terbesar dalam olahraga ini. Jadi, apa yang salah? Dan mana dari cerita-cerita ini yang paling brutal? Tetaplah bersama saya, karena yang terakhir mungkin akan mengejutkan Anda. Mari kita mulai di Amerika Selatan, dengan sebuah tim yang masih belum bisa menerima kenyataan tentang keadaan mereka sekarang dibandingkan dengan masa lalu, Chili. 2 gelar Copa Amerika berturut-turut pada tahun 2015 dan 2016. Generasi tersebut, Vidal, Alexis, Medel, Bravo, benar-benar spesial. Mereka memainkan beberapa sepak bola berenergi tinggi yang paling intens yang pernah dihasilkan Amerika Selatan dalam satu generasi dan kemudian itu berakhir. Bukan dengan ledakan, melainkan dengan putaran perlahan yang sepertinya tidak disadari siapapun sampai semuanya terlambat. Untuk kualifikasi 2026, Chili berakhir di posisi paling buncit di CONMEBOL. 10 tim, 6 tempat otomatis. Chili bahkan tidak bisa masuk ke 6 besar. Ini adalah absennya mereka di Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Sesuatu yang belum pernah mereka alami sejak rentang waktu antara tahun 1986 hingga 1994. Bakat-bakat mulai mengering. Sistemnya tidak pernah dibangun kembali. Dan sekarang ada generasi anak-anak Chili yang belum pernah melihat tim nasional mereka berlaga di Piala Dunia. Itulah kerusakan yang sebenarnya. Denmark seharusnya selalu ada di Piala Dunia. Begitulah rasanya. Pemenang Euro 1992. Perempat finalis pada tahun 1998. Dan pada tahun 2021, mereka melaju jauh di Euro dalam keadaan yang membuat seluruh dunia berhenti dan menonton. Setelah Christian Eriksen pingsan di lapangan dan kembali pulih untuk bermain di turnamen yang sama. Kisah itu saja memberi sepak bola Denmark momentum yang tidak mereka miliki selama bertahun-tahun. Untuk tahun 2026, mereka berhasil mencapai final playoff UEFA melawan Republik Ceko. Pencetak gol terbanyak Rasmus Højlund. Gelandang dengan mungkin hubungan emosional terbesar terhadap turnamen ini, Eriksen sendiri. Mereka bermain imbang 2,2. Pertandingan dilanjutkan dengan adu penalti. Højlund membentur mister gawang. 3 pemain Denmark gagal mengeksekusi, hanya Eriksen yang mencetak gol. Republik Ceko lolos dengan skor 3,1 melalui tendangan penalti. Pikirkan bayangan itu sejenak. Eriksen, pria yang secara teknis meninggal di lapangan sepak bola dan hidup kembali mencetak penaltinya. Sayangnya itu tidak cukup. Di atas kertas, Nigeria sama sekali tidak pantas absen dari Piala Dunia ini. Victor Osimhen, Ademola Lookman, pemain terbaik Afrika tahun 2024. Skuad yang penuh dengan pemain reguler Liga Premier dan Serie A. Bakat itu ada di sana. Namun, babak kualifikasi berjalan layaknya sebuah bencana. Terlalu banyak hasil imbang. Terlalu banyak poin yang hilang melawan tim-tim yang seharusnya tidak bisa menahan imbang mereka. Mereka bersusah payah masuk ke playoff CAF, mengalahkan Gabon 4,1 di semifinal. Osimhen mencetak hat-trick, terlihat kembali ke performa terbaiknya. Lalu tibalah saat melawan RD Kongo di final. 1,1 setelah 90 menit. Adu penalti. Nigeria kalah 4,3. Itu artinya 2 turnamen berturut-turut tanpa Super Eagles, basis penggemar yang hidup untuk tim ini. Para pemain yang sebenarnya cukup bagus dan mereka menonton dari rumah lagi. Nah, yang satu ini terasa personal bagi banyak orang. Polandia. Robert Lewandowski, 37 tahun. Salah satu striker paling lengkap yang pernah ada dalam permainan ini.
selama bertahun-tahun. Perbincangannya adalah apakah dia akan pernah mengangkat trofi besar. Apakah bakatnya akan pernah diimbangi oleh tim di sekitarnya. Piala Dunia terasa seperti satu-satunya panggung di mana dia masih bisa menuliskan warisannya. Di final playoff UEFA melawan Swedia, pertandingannya berlangsung sangat menegangkan hingga akhir, menit ke-88. Viktor Gyökeres, yang telah menghancurkan semua orang di Eropa musim ini, maju dan mencetak gol penentu kemenangan. Polandia tersingkir. Lewandowski tidak mencetak gol. Dia menangis saat peluit panjang berbunyi. Untuk pemain dengan reputasi sepertinya, pemandangan itu berdiri di lapangan, menangis. Mengetahui ini mungkin kesempatan terakhirnya. Itu adalah jenis momen yang membekas di ingatan Anda. Pemain hebat tidak pernah mendapatkan panggung yang pantas ia dapatkan. Kamerun 8 kali tampil di Piala Dunia. Tim Afrika pertama yang pernah mencapai perempat final. Kembali ke tahun 1990, bersama Roger Milla melakukan hal-hal di lapangan sepak bola yang belum pernah dilihat dari tim Afrika sebelumnya. Momen itu mengubah bagaimana dunia memandang sepak bola benua tersebut. Skuad saat ini juga tidak kekurangan kualitas Bryan Mbeumo, Carlos Baleba. Andre Onana di posisi penjaga gawang, salah satu kiper terbaik di Liga Premier. Namun, playoff CAF 2026 membuat mereka lengah. Mereka tumbang dari RD Kongo di semifinal. Sebuah hasil yang mengejutkan semua orang. Kamerun dengan semua silsilah itu, semua bakat itu, pulang sebelum final. Oke, ini adalah hal yang besar. Italia, 4 gelar Piala Dunia lebih banyak dari hampir siapapun. Sebuah negara di mana kalsio bukan sekadar olahraga. Itu adalah identitas, itu adalah budaya, itu bersifat lintas generasi. Dan mereka sekarang absen dari Piala Dunia untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Satu-satunya saat Italia absen dari turnamen sebelum rentetan ini adalah pada tahun 1958. Pikirkan tentang hal itu. 1 kali absen dalam lebih dari 60 tahun dan sekarang 3 kali berturut-turut. Untuk tahun 2026, mereka melewati semifinal playoff UEFA melawan Irlandia Utara. Kemudian final melawan Bosnia dan Herzegovina. Italia mencetak gol lebih dulu melalui Moise Kean. Kemudian Alessandro Bastoni dikeluarkan dari lapangan, 10 orang, semuanya berubah. Bosnia menyamakan kedudukan. Adu penalti. 3 penendang Italia gagal. Sandro Tonali mencetak satu-satunya gol yang masuk. Gianluigi Donnarumma, yang bisa dibilang kiper terbaik di dunia saat ini, akan menonton turnamen musim panas ini dari sofanya. Setelah kekalahan tersebut, Presiden Federasi Sepak Bola Italia mengundurkan diri di bawah tekanan politik. Begitulah betapa bencananya hal ini. Bukan hanya kegagalan olahraga, melainkan krisis nasional. Dan inilah pertanyaan yang tidak ingin dijawab oleh siapapun di Italia. Bagaimana mereka memperbaiki ini? Karena absen di 1 Piala Dunia bisa dijelaskan. Absen 3 kali adalah sebuah masalah struktural. Situasi Rusia berbeda dari yang lain di daftar ini. Mereka tidak gagal lolos kualifikasi. Mereka dilarang bermain. Setelah invasi ke Ukraina pada tahun 2022, FIFA dan UEFA menangguhkan tim nasional Rusia dari semua kompetisi internasional. Sebelum larangan tersebut, Rusia telah menjadi tuan rumah Piala Dunia 2018 dan benar-benar melaju ke perempat final di kandang sendiri. Salah satu kisah kuda hitam paling menghibur di turnamen tersebut. Apakah larangan itu adalah keputusan yang tepat? Itu adalah perbincangan untuk lain hari, namun faktanya tetap sama, Rusia absen. Bukan karena mereka tidak bisa lolos kualifikasi, melainkan karena keputusan yang dibuat jauh di luar ranah sepak bola. Hungaria belum pernah ke Piala Dunia sejak 1986, tapi siklus kali ini terasa berbeda. Dominik Szoboszlai di Liverpool, benar-benar salah satu gelandang tengah paling dinamis di Liga Premier. Sebuah skuad dengan kedalaman nyata, keyakinan nyata, mereka hanya perlu mengalahkan Republik Irlandia di pertandingan grup terakhir mereka.
Mereka unggul 2,1. Tugasnya hampir selesai. Kemudian Troy Parrott mencetak 2 gol di 10 menit terakhir. Irlandia menang, Hungaria finish ketiga dan keluar dari persaingan playoff. Szoboszlai yang belum pernah bermain di Piala Dunia kembali absen. Beberapa pemain memang tidak pernah bisa mencapai ke sana. Dia mungkin salah satunya. Serbia memiliki bakat, tidak ada yang memperdebatkan hal itu. Vlahovic, Mitrovic, Kostic di atas kertas. Skuad yang seharusnya berbahaya di turnamen apapun, namun babak kualifikasi mereka sangat menyakitkan untuk ditonton. 9 gol dalam 8 pertandingan kualifikasi. Penampilan yang tidak konsisten. Kehilangan poin melawan tim-tim yang harusnya mereka kalahkan. Mereka finish di posisi ketiga di grup mereka, tertinggal 1 poin di belakang Albania. Sebuah negara yang tidak pernah dibayangkan Serbia akan berada di depan mereka dalam babak kualifikasi. Mereka bahkan tidak masuk playoffs. Kesenjangan antara potensi dan hasil adalah salah satu hal yang paling membuat frustrasi dalam sepak bola. Serbia terus menunjukkan batas atas kemampuan mereka namun menolak untuk mencapainya. Dan terakhir, Wales. Tahun 2022 adalah kisahnya Piala Dunia pertama sejak 1958. Gareth Bale bermain hanya dengan memacu adrenalin dan kebanggaan nasional, menyeret sebuah bangsa ke panggung dunia. Itu sangat indah. Kemudian Bale pensiun, Aaron Ramsey juga, 2 legenda pergi sekaligus. Untuk tahun 2026, Wales menghadapi Bosnia di semifinal playoff. Daniel James membuat mereka unggul dengan tendangan memukau di babak kedua. Mereka tampaknya akan lolos. Kemudian pada menit ke-86, Edin Dzeko yang berusia 40 tahun menyundul bola untuk menyamakan kedudukan waktu tambahan. Tidak ada apa-apa, adu penalti. Bosnia lolos dengan kemenangan 4,2. Wales punya bakat. Harry Wilson, Daniel James, Brennan Johnson. Namun beberapa skuad dibangun di sekitar tarikan gravitasi satu pemain. Saat pemain itu pergi, semuanya bergeser. Bale bukan sekadar pesepak bola bagi Wales. Dialah alasan kenapa semua ini masuk akal. 48 tempat. Dan tetap saja Italia, Polandia, Denmark, Nigeria, Chili, Kamerun, Wales semuanya berada di luar dan hanya bisa melihat. Piala Dunia diperluas untuk memberikan kesempatan kepada lebih banyak negara. Dan beberapa negara dengan sejarah sepak bola yang panjang di dunia masih gagal untuk lolos. Hal itu memberitahu Anda sesuatu tentang seberapa jauh level permainan telah meningkat di tempat lain. Pertanyaannya sekarang, khususnya bagi Italia dan Polandia, adalah apakah tahun 2030 benar-benar menjadi titik awal kebangkitan kembali? Atau apakah kita sedang menyaksikan awal dari kemerosotan yang jauh lebih panjang, patut untuk terus diawasi.